Oke bre, gue ingetin lagi buat kalian yang mau streaming film dan anime, bisa langsung aja klik link video di deskripsi ya. Aduh, ada konflik nih, jadi bahan kampanye. Terlepas dari hal itu, untuk bansos kali ini gue akan bahas Monogatari yang diproduksi oleh Bandai Namco Pictures. Anime ini sendiri berfokus kepada perjalanan hidup seorang pemuda bernama Yoma Kunato yang berusaha menghilangkan kebenciannya terhadap yokai suku Mogami dengan tinggal bersama gadis penjinak makhluk tersebut atas rekomendasi kakeknya. Penasaran dengan kelanjutan kisahnya? Sans, kucingin terus bansosnya cuy. Bansos diawali dengan memperlihatkan masa lalu seorang bocil bernama Kunato Hyoma yang sedang menyaksikan detik-detik kematian kedua kakaknya yang dibantai oleh klan Sumogami. Karena hal itu, kedua kakaknya tersebut menyuruh Hyoma untuk segera pergi dari sana dan akhirnya mereka pun mati. Karena kejadian pahit di masa lalunya tersebut, Hyoma sangat membenci para suku Mogami. Suku Mogami merupakan roh yang mampu merasuki benda mati kuno untuk mewujudkan bentuk fisiknya. Di sisi lain terlihat aki-aki jamuran yang merupakan kakek Hyoma. Ia bernama Zohei. Terlihat jika Zohei sedang berkomunikasi dengan Sumogami yang nyasar dan berniat untuk mengembalikannya ke dunia asal. Hingga akhirnya Sumogami itu pun berhasil ia segel dan kembali dalam bentuk benda kuno. Ketika malam hari, Hyoma bercerita jika ia telah menyegel paksa Sumogami tolol yang tidak tahu apa-apa. Mendengar hal itu, Zohei pun menasehati cucu kesayangannya. Karena Sumogami sendiri terdiri dari beberapa kelompok. Ada mereka yang kebingungan ketika berubah, ada yang hanya ingin pulang bahkan berbaur dengan manusia, dan ada juga yang menjadi makhluk jahat brutal. Sebagai keluarga dari Saenome, seharusnya Hyoma bisa mendengarkan dan membimbing mereka, bukan main podaran baik hingga akan menyebabkan konflik. Karena Hyoma masih dihantui oleh kebencian di masa lalu dan heras hulu teu bisa diomongan, kakek Zohei mengambil tindakan tegas, yang mana Zohei akan mengirim Hyoma kepada seorang gadis yang dilayani oleh para Sumogami dan hidup berdampingan layaknya keluarga. Karena terdapat Sumogami yang mendapatkan sedikit kebebasan karena keadaan tertentu. Di sini Hyoma tidak bisa menolaknya karena perintah si kakek sudah mutlak. Beberapa hari kemudian, Hyoma pun minggat dari rumah dan akan menemui kepala keluarga angkatnya, yaitu keluarga Nagatsuki bernama Botan. Zohei merasa jika Hyoma hidup dengan mereka, ia bisa menemukan pelajaran yang berharga. Setelah perjalanan yang jauh naik macan putih, akhirnya Hyoma pun sampai di kediaman Nagatsuki Botan. Sesampainya di sana, ia disambut oleh Sumogami ani-ani bernama Haori dan om-om introvert Kushige, yang ternyata pemilik rumah sedang tidak ada karena lagi sekolah. Tak lama kemudian datang sekelompok Sumogami yang ternyata adalah penghuni rumah tersebut yang melayani Botan, yang mana keluarga Nagatsuki terdiri dari 6 Sumogami dan 1 ratu. Karena Hyoma rada polontong bagong dengan menuduh mereka memanfaatkan Botan, ia jadi gelut dengan salah satu dari mereka yaitu Nagi, yang mana wadah dari sesuatu yang dirasuki oleh Nagi adalah pedang. Ketika Nagi melancarkan serangan, ternyata Hyoma mampu memotong pedang Nagi menggunakan kekuatan Saonome-nya. Terlihat jika di sini Hyoma berhasil membuat Nagi terpojok. Ketika sedang baku hantam, tiba-tiba para Sumogami menghentikan pertarungan mereka. Tak lama kemudian datang seorang kembang tahu yang ternyata itu adalah Neng Botan. Setelah diobati dengan daun kelor, Botan pun meminta maaf atas kegacoran yang dilakukan oleh anak buahnya dan telah menghukum si Nagi. Selain itu, Botan juga akan menerima Hyoma untuk tinggal sementara di sana. Namun di sini Hyoma mengatakan jika suku Mogami seperti monster yang tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia dan hanya akan membahayakan Botan, sehingga ia berniat untuk mengambil alih kasus tersebut. Mendengar perkataan tersebut, Botan murka karena merasa Hyoma telah menghina keluarganya. Karena kekecewaan itu, Botan akan memberi waktu Hyoma selama 3 hari untuk tinggal di rumahnya. Namun jika mereka tidak menunjukkan niat untuk bekerja sama, maka Hyoma harus pulang. Alhasil Ryoma pun kena mental, karena jika ia pulang lebih cepat, maka gelarnya sebagai Saenome akan dicabut. Ketika hidup lagi rudet-rudetnya, Nagi datang dan akan menunjukkan apa yang dimaksud Botan tentang kerjasama. Yang ternyata Nagi ingin Hyoma membantunya untuk menyegel suku Mogami nakal dan akan berbicara kepada Botan agar Hyoma diterima di sana. Karena sayang dengan jabatan dan warisan, Hyoma pun terpaksa menurutinya walaupun sambil kuku lutut. Sementara itu terlihat jika si botak sedang disiksa oleh suku Mogami hingga pingsan. Tak lama kemudian Nagi dan Hyoma pun datang.
Mereka langsung melancarkan serangan dan gelut dengan Sukumogami. Yang ternyata alasan Nagi membantu Hyoma karena ia merasa jika perkataan Hyoma adalah bentuk perhatian kepada Botan. Setelah pertarungan yang sebentar, Hyoma pun berhasil menyegel Sukumogami tersebut dan berubah menjadi handuk kuno. Setelah itu, Hyoma pun bercerita jika kedua kakaknya tewas dibunuh oleh Sukumogami payung kertas yang sampai saat ini masih hidup. Namun sayangnya, Hyoma tidak bisa mengakses informasi tentang si payung kertas. Oleh karena itu, bagaimanapun caranya ia harus menjadi kepala dari klan Saenome Kunato. Karena jika berhasil, mungkin ia akan mendapatkan informasi tentang si setan payung kertas. Setelah pulang berburu dengan Hyoma, Nagi membuat daftar pendukung untuk Hyoma. Jika Hyoma mendapatkan persetujuan dari penghuni rumah sebelum 3 hari, maka ia bisa tinggal di sana. Yang mana saat ini baru Nagi yang baru menyetujui dan menandatangani surat tersebut. Sementara itu terlihat jika Hyoma sedang diajak nyari lonte di pinggir jalan sama Suzuri dan diajak jalan-jalan dan diajak jajan cilok sama Kagami. Namun karena Hyoma ini orangnya sangat kaku, mereka berdua malah kena omel. Setelah itu mereka pun bertemu dengan Sukumogami yang sedang menjalani ujian pengecualian khusus dengan harapan bisa hidup berdampingan dengan manusia. Yang mana Sukumogami tersebut berasal dari roda penggiling bernama Yagen. Terlihat jika Yagen sangat tegang karena takut disegel dengan cara paksa. Kemudian Yagen pun mengatakan jika alasannya ingin hidup berdampingan dengan manusia karena ia merasa aman dan damai. Karena alasan tersebut, Suzuri merasa jika Yagen bisa tinggal di dunianya dan memerintahkan Kagami untuk melakukan ritual pemeriksaan riwayat penggunaan kekuatan untuk kejahatan. Setelah pemeriksaan selesai, ternyata Yagen adalah Sukumogami yang tidak pernah melakukan kejahatan. Kemudian Suzuri pun menyuruh Kagami dan Hyoma untuk pulang duluan dan memanggil Nagasuki. Namun ketika Yagen mendengar nama Nagasuki, ia langsung berubah menjadi ganas dan berhasil membantai Suzuri dengan penggiling kematian. Yagen merasa jika mereka menipunya, karena Nagasuki terkenal dengan kelompok pembantai Sukumogami yang kejam. Untungnya ketika Yagen menyerang Kagami, Hyoma berhasil melindunginya dan mereka berdua pun baku hantam. Terlihat jika Hyoma berhasil memojokkan Yagen dan berniat untuk menyegelnya. Namun tiba-tiba Yagen menangis dan mengatakan ketakutannya kepada Nagatsuki yang terkenal pembunuh sesama. Tak lama kemudian Suzuri pun kembali muncul dan beregenerasi, yang ternyata itu semua hanyalah ujian untuk Yagen. Setelah kejadian tersebut, para pendukung Hyoma pun bertambah 2 onggok. Di hari terakhir Hyoma mendapatkan 5 pendukung, dan yang akan menentukan nasibnya adalah Yu. Di sisi lain terlihat sekelompok barudak Fang yang murka karena diperintah oleh Nagatsuki. Karena tidak terima, mereka pun memutuskan untuk menyerang keluarga Nagatsuki. Setelah itu Hyoma pun menemui Yu untuk membantu pekerjaannya. Namun ternyata semua musuh sudah dikalahkan karena Yu sangat membenci Hyoma yang merupakan pelaku pembuat Baton menangis. Ia menantangnya untuk berduel. Jika Ryoma menang, maka ia akan mengakuinya. Karena tidak bisa menolak, Ryoma pun meladeninya dengan cara kabur. Terlihat jika di sini Ryoma hanya menghindari serangan-serangan senjata susuk pengikat rambut Yu dan tidak melawannya. Bahkan ketika Ryoma sudah terpojok pun, ia tidak melawan Yu. Ryoma kemudian mengatakan jika selama tinggal bersama mereka, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari Yu dan kawan-kawan. Mendengar hal itu, hati Yu sedikit terbuka dan menyudahi pertarungannya. Dan dengan polontongnya, Ryoma akan membuat Yu memberikan dukungan dalam waktu setengah hari. Namun ketika Ryoma mengatakan jika Yu menyukai Botan, ia langsung lepas kendali dan melempar susuknya kepada Ryoma hingga ia terbang ke angkasa. Tak lama kemudian, Circle Nagi datang dan disusul oleh berudak Fang yang diketahui oleh si congor Hayam Hikaki. Sedangkan Hyoma sedang bermutasi menjadi kepompong. Sebelum 2 kubu gelut, Nagi meminta agar Yu melepas Hyoma terlebih dahulu. Namun sayangnya musuh malah menghalangi Yu karena menganggap Hyoma adalah aset yang berharga. Alhasil mereka pun berbondong-bondong untuk menyelamatkan Hyoma. Sedangkan berudak Fang berusaha untuk menghalangi mereka dengan serangan-serangan yang gacor. Kemudian ketika si Jawer Hayam sedang deep talk dengan Nagi, ia mengatakan jika membunuh manusia adalah permainan mereka sejak dulu. Karena manusia adalah makhluk yang lemah. Sehingga hal itu membuat Ryoma murka dan mencoba untuk keluar dari sarang Yu secara paksa. Setelah berhasil keluar, Hyoma langsung menyerang mereka dengan rasa kebencian yang sangat tinggi dan menyiksa dengan brutali. Hingga akhirnya, ia pun berhasil menyegel para barudak Pang itu.
Sementara itu, terlihat jika Haori dan Kushige sedang menyaksikan pertarungan Hyoma di atas genteng. Haori menyimpulkan jika kebencian Hyoma terhadap rasnya sangatlah dalam, namun ia melihat tanda-tanda perubahan. Seperti apa yang dikatakan Zohei, bahwa hatinya yang tertutup masih bisa diperbaiki dan menjadi harapan besar untuk mereka dalam menyelamatkan Botan. Namun di sini belum diketahui apa yang dimaksud dengan menyelamatkan Botan. Setelah kejadian tersebut, ternyata Hyoma berhasil mendapatkan tanda tangan semua penghuni rumah sehingga membuat Botan kegirangan. Ketika mereka berdua sedang membicarakan menu ranjang untuk nanti malam, tiba-tiba mereka dibegal oleh teteh jago yaitu Yu dan Haori. Di sini mereka berdua ngajak Hyoma dan Botan membicarakan suatu hal tentang perjanjian dengan Zohei, yang mana mereka telah mengizinkan Hyoma untuk mengamati mereka selama 1 tahun. Namun terdapat satu syarat yang sudah disetujui oleh Zohei, yaitu para suku Mogami juga akan menilai Hyoma selama tinggal di sana dan akan menjodohkannya dengan Botan. Para suku Mo merasa jika mereka hanyalah benda yang bernyawa, sehingga mencarikan jodoh demi kebaikan pemiliknya adalah tugas mereka. Karena pada dasarnya mereka berasal dari benda-benda yang dikenakan mempelai wanita saat pernikahan. Selain itu, tanda tangan tersebut ternyata adalah dukungan untuk Hyoma sekaligus penilaian sebagai calon imam Botan. Karena tidak tahu apa yang harus ia lakukan, Hyoma memutuskan untuk berpikir terlebih dahulu sambil menilai mereka juga. Karena jika langsung menolak, nyawanya tidak akan aman. Setelah kabur dari biro jodoh, terlihat jika Hyoma sangat salting brutal hingga wajahnya berubah menjadi Red Bull. Sementara itu terlihat jika Botan sedang menggalau sambil dengerin lagu DJ Ajab. Namun tiba-tiba muncul sosok Sukumo di hadapannya dan langsung menyerangnya. Di sisi lain terlihat jika Yu dan Nagi sedang berhadapan dengan para antek Hakaki. Namun ternyata mereka hanyalah umpan karena bosnya sedang menemui Botan. Ketika Botan mencoba untuk kabur, si Jamet Kuproy menyerangnya menggunakan debu-debu kematian. Namun tiba-tiba saja Hyoma datang dan berhasil memotong salah satu tangan si Jamet. Tak lama kemudian Nagi dan Yu datang. Melihat majikannya diserang oleh si Jamet anjing, mereka langsung murka dan melancarkan serangan gacornya. Bahkan Hyoma juga ikut kena imbasnya. Setelah itu, Hyoma sebagai lelaki berbatang besar pun menjelaskan kesalahpahaman tadi dan meminta maaf kepada Baton. Bahkan Hyoma juga keceplosan mengatakan jika ia tertarik kepada Botan. Semenjak Botan diserang oleh suku Mogami, Hyoma memasang jimat perlindungan yang bisa membantai mereka. Namun Nagi melarangnya karena jimat tersebut berpengaruh juga kepada manusia dengan kemampuan IndiHome. Akan tetapi karena Hyoma ini sangatlah pelontong bagong, ia menghiraukan larangan Nagi karena prinsipnya adalah larangan ada untuk dilanggar. Di sisi lain terlihat jika Haori dan Kushige sedang menemui seseorang yang mengundang mereka. Selain itu ternyata di sana juga terdapat si kakek jamuran Zohei, yang mana orang tersebut adalah salah satu suku mod besar Kyoto bernama Kai, si baju zirah dan asisten pribadinya yaitu Isuki Botan. Karena terdapat sebuah larangan tidak tertulis jika mereka dilarang memanfaatkan Nagatsuki Botan. Di sini, mereka mencoba mengulik informasi tentang tujuan Hyoma yang tiba-tiba masuk ke keluarga Nagatsuki. Mereka menuduh jika Kunato sedang mengincar kekuatan yang ada di dalam tubuh Botan. Karena Hyoma tidak tahu apa-apa, ia cuma bisa olongop dan mencoba melepaskan kekuatannya. Namun apapun yang terjadi, mereka berdua telah mengawasi Botan dan membuatnya dalam bahaya. Yang mana hal itu membuat Hyoma semakin penasaran tentang identitas asli Botan. Tak lama kemudian Yu datang dan mengatakan jika Hyoma hanyalah tamu yang berada dalam perlindungan mereka. Kemudian di sini terungkap jika Aogi dan Uchiki adalah pengecualian khusus yang bertugas menyelidiki internal dan kegiatan intelijen. Karena tidak mendapatkan informasi apapun, dua bocah aneh itu pun memutuskan untuk caps dan mengatakan jika terdapat seseorang yang sedang mengawasi mereka. Beberapa hari kemudian setelah diparab dengan arak oplosan, Haori pun pulang dengan keadaan oleng, sedangkan Kushige masih bersama Kai minum arak. Kagami, Ocha. Hai, Kore, Kushige wa? Di sisi lain terlihat jika Hyoma ingin mengajak Botan kencan karena ingin tahu siapa dirinya. Namun karena Botan sedang rerudet, ia menolaknya dan melancarkan pukulan telapak tangan. Gomennasai, Hyoma-san. Alhasil Hyoma pun menanyakan keingintahuannya soal Botan kepada Haori dan Kagami. Karena sebagai Sahainome, Hyoma merasa harus melindunginya dan harus mengetahui alasan mengapa Botan diincar. Hingga akhirnya Haori pun setuju untuk memberitahu Hyoma soal Botan dan menyuruhnya untuk bersiap-siap karena mereka akan berkencan. Yang ternyata kencan yang dimaksud di sini adalah mengikuti Nagatsuki Botan. Kemudian ketika Hyoma memperhatikan Botan dengan seksama, ia sangat terkejut karena banyak roh suku Mogami dari segala arah yang menatap Botan.
Haori menjelaskan jika mereka hanya memperhatikan Botan tanpa melakukan apapun yang menyakitinya. Walaupun seperti tidak peduli, namun sebenarnya Botan mengetahui tatapan-tatapan Sukumogami yang mengarah kepadanya, yang mana pemandangan tersebut selalu dilihat oleh Botan setiap harinya ketika di luar rumah tanpa penghalang Kushige. Haori memberitahu jika Sukumogami lahir saat Marebito memiliki sebuah benda untuk dijadikan wadah. Marebito sendiri adalah roh dari dunia lain yang membawa keberkahan, yang mana keadaan tersebut seperti Botan yang saat ini menjadi wadah dan mendapatkan keberkahan. Botan membawa Marebito dalam dirinya, layaknya para suku Sukumo. ボタンの中には私たちつくも神と同じマレビトが存在している。 Namun, itu semua belum bangkit, karena semua orang sedang mencari cara untuk mengubah berkah Botan yang belum pasti, menjadi keuntungan bagi mereka sendiri, baik itu manusia ataupun Sukumogami. つくも神も人間も Oleh karena itu, hukum tentang jangan memanfaatkan Nagatsuki Botan dibuat sehingga mereka tidak berani mendekati Botan. Shin kemudian memperlihatkan masa lalu Botan yang mana ketika kecil, ia selalu menatap sesuatu yang tidak ada, sehingga hal itu membuat anak-anak lain di sekitarnya menjadi ketakutan dan menjauhi Botan. Haori sendiri sudah menyelidiki Botan sejak lama, dan mendapatkan kepercayaan untuk pengurusnya. Semenjak 3 tahun setelah hukum dibuat, Botan tidak diizinkan untuk keluar rumah, dan ketika Botan diizinkan keluar rumah, ia semakin dijauhi oleh orang-orang karena memiliki aura yang berbeda, sedangkan yang mendekatinya hanyalah mereka yang tertarik pada kekuatan Marebito Botan. マレビトの力に引きつけられた人間か化け物だけ。 Selama Haori yang circle-nya mengawasi Botan, sesuatu mulai muncul dalam diri mereka, yang mana mereka mulai mencintai Botan layaknya orang tua. Butuh waktu bertahun-tahun agar Botan tidak memperdulikan tatapan-tatapan roh dan butuh waktu juga untuk bisa tersenyum dan menikmati hidupnya. ボタンが笑顔で過ごせるようになるまでにまた数年。 Setelah mendengar pengalaman hidup dari Haori yang sangat rudet, Hyoma membulatkan tekadnya untuk melindungi Botan. Selain itu, ternyata dari tadi Kagami menguping pembicaraan mereka dan menyimpulkan jika melindungi yang dimaksud Hyoma adalah menikah Botan. Tak lama kemudian, Botan yang sudah mengumpulkan tugasnya pun datang. Setelah itu, Hyoma berusaha menyemangati Botan atas kepahitan yang ada di dalam hidupnya. 自分は感服したぞ、長月さん。 Singkat cerita, musim dingin pun pada akhirnya tiba. Di waktu yang kian tak terasa itu, hubungan Hyoma dan juga Botan nampaknya semakin membaik setelah kebenaran tentang perjanjian rahasia dari para Sukumogami terungkap di hadapan sang Saenome, yang dimana kondisi tersebut dapat terlihat dengan jelas saat mereka berdua saling bertukar sapa tanpa adanya padung dengan. Dan bersamaan dengan membaiknya hubungan di antara mereka berdua, Aogi yang nampaknya masih terpaku pada misi intel secara mengejutkan datang menuju kediaman Nagatsuki untuk sekedar bersilaturahmi. 訪ねてきてくれて嬉しいよ、青木。 Dalam acara silaturahmi yang kemudian terjadi, Aogi pun lantas mengobrol empat mata dengan Suzuri sebagai perwakilan dari fraksi Nagatsuki. Pada obrolan yang berlangsung, Aogi kemudian menyinggung insiden Hyoma dan ia pun langsung mengutarakan pesan dari sejumlah kliennya yang berisikan sebuah pernyataan bahwa mereka akan mempercayai kenetralan faksi Nagatsuki karena alasan keberadaan Hyoma masih cukup logis untuk diterima. Walaupun begitu, Aogi tidak serta-merta menunjukkan bahwa konflik akan segera mereda karena ia langsung memperingati Suzuri tentang keberadaan dari 3 faksi di antara kliennya yang masih menaruh rasa curiga terhadap Hyoma. そいつらは問題ないだろう。そうでない反応を示したのは3カ所。 Yang dimana 3 klien Aogi diantaranya adalah faksi Sogenbi yang menaungi para Sukumogami seperti kelompok Hikaki, faksi dari Saenome pelindung Kyoto yang berasal dari kelompok Hadomori, serta faksi milik Biro Gagaku yang merupakan salah satu dari 3 Sukumogami agung di Kyoto. Dan seusai mengungkapkan hal tersebut, Aogi pun langsung pergi dari kediaman Nagatsuki sembari menegaskan kembali bahwa ancaman terdekat mereka adalah kelompok Hadomori. この辺りを任されてるサエノメさ。 Namun tanpa sepengetahuan Suzuri, pada kepergiannya kali ini, Aogi rupanya masih menyimpan satu informasi rahasia, yaitu hadirnya sosok Sukumogami ojek payung yang mulai bergerak untuk menargetkan Saenome klan Kunato yang tidak lain adalah Hyoma. ただじゃ無理だね。そっちも何かネタさらしてよ。なんだ残念。 Mengesampingkan segala kemungkinan yang akan terjadi, Hyoma yang kini mendapatkan sebuah undangan resmi dari Saenome pelindung wilayah Kyoto, kemudian langsung mendatangi tempat yang ditentukan dan ia pun lantas bertemu dengan sang kepala klan Kadomori yang bernama Taiju Kadomori.
Pada pertemuan tersebut, Hyoma kemudian diajak untuk melihat sistem kerja dari kelompok Kadomori saat mereka menghadapi para Sukomogami anjing yang bersifat tolol dan bangsat. Yang dimana cara kerja dari kelompok Kadomori rupanya masih menggunakan metode lawas yang memanfaatkan kombinasi jimat penangkal dan juga segel Shiki Fujin untuk mengatasi para Sukomogami. Terlepas dari demonstrasi yang terjadi, Taiju kemudian mengizinkan Hyoma untuk melakukan aktivitas penyelidikan Sukumogami di Kyoto dengan syarat memberikan sebuah laporan di setiap aksinya. Selain melimpahkan sebuah wewenang kepada Hyoma, Taiju juga lantasnya mengungkapkan arah pandangan yang penuh akan kekhawatiran terhadap eksistensi Nagatsuki Botan yang kini menjadi sosok di antara dua dunia. Dan rupanya kekhawatiran dari Taiju itu bukanlah tanpa alasan karena ia merasa jika keadaan Meribito di tubuh Botan layaknya sebuah bom waktu yang cepat atau lambat akan menimbulkan konflik. Oleh karena hal tersebut, Taiju kemudian meminta Hyoma untuk mengkelitih Botan demi keberlangsungan hidup umat manusia. 長月のつくも神を封じ長月ボタンを処分してくれへんか断らんでほしいな Namun siapa sangka, Hyoma justru menolak permintaan itu karena ia merasa persepsi dari Taiju sangatlah bertentangan dengan prinsipnya untuk melindungi umat manusia. Mendengar penolakan tersebut, antek Taiju yang masing-masing bernama Umekichi dan Shota seketika saja mengambil tindakan ofensif dengan melakukan penyerangan terhadap Hyoma agar sang pewaris Kunato itu dapat tunduk di bawah perintah klan Kadomori. Namun di luar dugaan, serangan mereka berdua gagal karena Hyoma rupanya dapat bertahan tanpa mengalami luka fatal sedikit pun. Akibat dari hal itu, Taiju yang menampaknya masih meremehkan keberadaan Saenome Tohoku di wilayah Kyoto, kemudian langsung memanfaatkan sejumlah Sukumogami yang ia kendalikan untuk menyerang Hyoma. Mengetahui kesemrawutan akan datang, Hyoma justru menanggapinya dengan santuy dan ia pun langsung bertarung secara brutal tanpa memikirkan apapun lagi. Beralih sejenak ke lain tempat, Nagi dan Suzuri yang tengah berbelanja offline di Tanah Abeng nampaknya semakin yakin terhadap kekuatan Hyoma karena berdasarkan penuturan Zohei, sang pewaris Saenome Kunato itu telah berhasil meniadakan ancaman Sukumogami kuat bernama Onigawara Ou pada saat umur 12 tahun. Dan kembali pada Hyoma, ia masih bertarung dengan Sukumogami milik Kadomori, pada akhirnya berhasil mengalahkan mereka semua tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Walau begitu, pertempuran Hyoma nyatanya belum usai karena ia langsung dihadapkan keraguan yang amat mendalam akibat begalan dari Sukumogami Yagen yang telah sepenuhnya dikendalikan oleh Taiju dengan menggunakan sebuah azimat. Melihat kondisi tersebut, putri Taiju yang bernama Tsubaki Kadomori tiba-tiba saja mengingat sebuah perkataan dari kakak Hyoma yang tidak lain adalah Hayato Kunato, yang dimana Hayato mengatakan bahwa eksistensi Sukumogami tidaklah setara dengan umat manusia sehingga keraguan pada hati seorang Saenome tidaklah dibutuhkan. Ungkapan yang hampir serupa juga lantas diutarakan oleh Taiju. Ia yang terus-menerus mengamati pertarungan yang kian tidak menguntungkan bagi Hyoma, kemudian berkomentar jika pewaris Saenome Kunato tersebut kini makin lemah akibat kontrak yang terjadi dengan faksi Nagatsuki Botan. Beberapa waktu lalu di tengah pertarungan yang kian intens, Taiju kemudian berusaha memanfaatkan keadaan dengan melempar azimat pengendali untuk dapat menundukkan Hyoma sebagai bidaknya. Namun siapa sangka, Hyoma justru berhasil menghindari serangan azimat pengendali tersebut dan ia pun secara mengejutkan langsung membalikan keadaan dengan melakukan counter cepat. Merasa jika hal itu tidak menguntungkan bagi semua pihak, Tsubaki yang melihat ayahnya terpojok kemudian langsung memintanya menyudahi kekontolan yang sedang terjadi karena sifat Hyoma sangatlah heras. Anjing motor Sangatlah heras ganggerong seperti yang dikatakan oleh Hayato. Walaupun sempat batu karena hasratnya yang kian tak terbendung, Taiju pada akhirnya luluh oleh permintaan Tsubaki sehingga kelompok Kadomori pun memilih membiarkan eksistensi Hyoma bersama faksi Nagatsuki untuk sementara waktu. Tak hanya membiarkan hal tersebut untuk sementara waktu, Taiju dan juga kelompok Kadomori yang kemudian pergi lantas menyerahkan pengawasan Yagen kepada klan Kunato sebagai suatu bentuk penebusan. Beberapa waktu pasca konfrontasi tersebut nggesan, Hyoma yang lantas membawa pergi Yagen menuju kediaman Nagatsuki kemudian langsung menjelaskan situasi yang terjadi kepada semua orang, yang dimana semua orang termasuk juga Botan dapat menerima penjelasan Hyoma dengan baik sehingga mereka pun langsung mengadakan pesta kecil-kecilan untuk menjamu Yagen yang akan tinggal selama 1 malam sebelum ia dimutasi menuju kediaman Kunato. Dan pada keesokan harinya, Hyoma bersama Botan kemudian langsung mengantar kepergian dari Yagen yang terlebih dahulu ingin mengunjungi suatu tempat yang tidak lain adalah ingatan wadahnya. Seusai memenuhi keinginan si gilingan mortar
untuk bernostalgia, Hyoma yang lantas menyerahkan kewenangan Yegen kepada bawahan klan Konato, kemudian mendapatkan sebuah permohonan terakhir dari Tsukumogami tersebut, yang dimana Yegen, si adik Rigen, yang bukan Ningen, nampaknya meminta Hyoma untuk senantiasa menjaga Botan dari segala ancaman Tsukumogami Tilil. Mengesampingkan perpisahan yang kemudian berlangsung, Hyoma yang kini memilih menghabiskan waktu luangnya bersama dengan Botan, seketika saja langsung menceritakan awal mula kebenciannya terhadap para Tsukumogami. Dan seusai bercerita panjang lebar tentang insiden di masa lalunya, Hyoma pun lantas mengungkapkan bahwa ia mulai memahami keberagaman sifat dari para Tsukumogami setelah dirinya menjalani hidup di Kyoto bersama dengan Botan. Mengetahui hal itu, Botan langsung menanggapi ungkapan tersebut dengan mengatakan bahwa ia akan selalu percaya terhadap perubahan Hyoma. Dengan obrolan intens yang kemudian terjadi, hubungan di antara keduanya pun nampak mulai semakin erat dan mengarah pada rute percintaan yang akan berlanjut pada kekontol. それに応えねばなるまいよ。期待してる。 Fokus pun kini menyoroti pergerakan kelompok Kadomori. Mereka yang tengah menyelidiki kasus penyerangan terhadap seorang Saenome kemudian menemukan sebuah fakta yang mengejutkan tentang keterlibatan dari faksi Sogenbi, yang dimana penemuan jejak perihal keterlibatan dari faksi Sogenbi itu langsung membuat Taiju khawatir karena insiden tersebut akan memicu sebuah konfrontasi yang berkemungkinan membahayakan Kyoto. Dan beberapa waktu berlalu, seusai penyelidikan kelompok Kadomori berakhir, Hyoma bersama Yu kemudian mendapatkan sebuah permintaan bantuan secara tersirat untuk melakukan sidak gabungan di sekitar area kota guna meminimalisir ancaman dari pergerakan faksi Sogenbi. Dalam perjalanan mereka untuk melakukan sidak sekaligus meet and greet dengan perwakilan Kadomori, Hyoma dan juga Yu nampaknya kian mewaspadai pergerakan dari faksi Sogenbi yang berkemungkinan akan melibatkan Botan akibat insiden di kaki sebelumnya. Oleh karena hal tersebut, perlindungan Botan pun kini menjadi prioritas utama bagi anggota kelompok Nagasuki karena faksi Sogenbi sejatinya adalah ormas Tsukumogami berbahaya yang terdiri dari sejumlah perwujudan senjata penyiksa di masa lalu. Mengesampingkan hal itu, Hyoma bersama Yu kemudian tiba di tempat meet and greet dan mereka pun langsung bertemu dengan Tsubaki, Aogi, beserta Uchiki yang telah berkumpul untuk merumuskan metode sidak. Pada perumusan yang seketika saja berlangsung, Hyoma, Yu beserta Tsubaki nampaknya akan melakukan team up untuk mencari jejak keberadaan faksi Sogenbi dengan memanfaatkan jaringan informasi ganda milik Aogi dan juga Uchiki. Dan seusai berkutat dengan hiruk-pikuk perencanaan sidak, mereka berlima pun pada akhirnya langsung pergi menuju sebuah tempat yang dicurigai sebagai markas dari faksi Sogenbi. Namun sesampainya di tempat yang dimaksud, suatu keanjingan pun seketika saja terjadi, yang dimana 3 orang dari faksi Sogenbi yang masing-masing bernama Hikikiri, Mushiro, beserta Shimoto tiba-tiba saja bijil membegal Hyoma dan juga yang lainnya. Hingga tak lama kemudian akibat dari kemunculan faksi Sogenbi tersebut, pertempuran pun pada akhirnya terjadi dan tidak dapat terelakkan lagi. そう お前のかんざし黄門のところでこんな相手にMerasa jika dirinya kini terpojok dan seorang diri, Hikikiri yang masih kepala batu dan tidak mau mengalah begitu saja kemudian langsung bertransformasi menjadi bentuk monster Ragaji. Namun apa daya, perubahan tersebut justru menjadi bumerang bagi Hikikiri karena kemampuan manipulasi tubuhnya melemah sehingga dengan kombinasi sasat-sasat ngentot dari Hyoma dan Yu, si anjing itu pun pada akhirnya berhasil dikalahkan. 言い上げちまったのか正義のあれはお前が Pasca konfrontasi yang terjadi, Hikikiri yang kini berada dalam kondisi yang tidak utuh nampaknya langsung dihabisi oleh Taiju yang ingin mencegah kerusakan lebih lanjut. 理解しろや処分するもんやろがい Dan beralih menyoroti Hyoma, ia yang sedang mengobati luka akibat pertempuran sebelumnya, kemudian bertukar informasi dengan Tsubaki yang seketika saja berujung kepada penawaran untuk bekerja sama mencari Tsukumogami, ojek payung. Usut punya usut, penawaran Tsubaki ini tidak terlepas dari motif sang pewaris Kadomori yang memiliki kesamaan tujuan dengan Hyoma untuk membalas dendam atas kematian Hayato dan juga Kusui. Namun siapa sangka Hyoma justru menolak tawaran dari Tsubaki karena ia masih berkomitmen untuk menjaga Botan di faksi Nagasuki, yang dimana keputusan Hyoma tersebut juga dipengaruhi oleh sumpah yang ia miliki untuk menghentikan pembunuh mendiang kakaknya seorang diri serta menjaga kedamaian bagi umat manusia dari ancaman Tsukumogami bangsat. Beberapa waktu berlalu seusai rentetan konfrontasi yang terjadi, Hyoma bersama Botan kini mengalami situasi komedi romantis akibat perencanaan Haori yang ingin membuat sebuah pesta sukiyaki dengan menugaskan mereka untuk bekerja sama mencari kuali besar agar semua orang dapat berpartisipasi. Dan beralih ke lain tempat,
Masing-masing Tsukumogami dari faksi Nagatsuki nampaknya juga mengalami kesibukan yang berbeda untuk mempersiapkan pesta Sukiyaki nantinya. Mulai dari Haori yang berkutat mencari daging gelonggongan, Yu yang berbelanja tanaman gacor khas wilayah Aceh, Suzuri dan Kagami yang mencari ikan di sekitar reaktor Fukushima, serta Nagi yang bertugas mencari sake terbaik untuk mabok di kediaman seorang Tsukumogami yang bernama Kuichi Bako. Dan beberapa waktu kemudian setelah semua persiapan ready, pesta Sukiyaki pun pada akhirnya berjalan dengan lancar tanpa adanya keanjingan sedikit pun. Dalam pesta yang berlangsung itu, terdapat sejumlah aksi bahlul yang mewarnai romantisme hubungan Hyoma dan Botan sebagai pasangan yang terkait dengan takdir dari para Tsukumogami. 酔いざましの水持ってくる。家でも姉というのはこんなつくも神を。 Singkat cerita, pesta Sukiyaki pun pada akhirnya enggesan. Setelah berakhirnya pesta tersebut, Botan kemudian teringat akan masa lalunya saat ia melihat kematian dari sosok terkasih yang pernah menjaganya. Dan pada keesokan harinya, Botan lantas pergi menemani Hyoma untuk mengikuti sebuah tes guna mengambil set pakaian khusus Saenome pelindung Kyoto atas rekomendasi kelompok Kadomori. Sesampainya di tempat yang dimaksud, Hyoma dan juga Botan kemudian disambut oleh Tsubaki yang dengan friendly-nya langsung mengantarkan mereka berdua untuk pergi menemui seorang Tsukumogami pembuat pakaian khusus yang bernama Hata. Seusai pertemuan dengan Hata berlangsung tanpa ada masalah yang terjadi, terungkap bahwa tes yang akan dijalani oleh Hyoma adalah sebuah bentuk ujian untuk menjinakkan benang khusus yang terbuat dari manifestasi perubahan bentuk Tsukumogami agar mereka dapat dipakai sebagai pakaian khusus bagi seorang Saenome. Pada tes yang kemudian dilangsungkan, Hyoma yang lantas menggunakan kekuatan otot yang dibarengi motivasi tolol ala penggendong series Boruto nampaknya berhasil menundukkan benang khusus tersebut dengan satset-satset ngentot. Setelah berhasil melewati ujian pengambilan set pakaian khusus, Hyoma pun langsung pulang bersama Botan dan ia kini mulai menyadari bahwa keputusan Zohei sangat amat berpengaruh terhadap progres hidupnya sebagai seorang Saonome. Beralih ke lain tempat, Tsubaki yang kemudian melakukan pertemuan dengan sang ayah nampaknya langsung melaporkan kedekatan intim di antara Hyoma dan juga Botan, yang dimana laporan tersebut seketika saja membuat Taiju rewas nepi kak silit karena ia menyadari bahwa kondisi itu akan semakin menarik perhatian dari para entitas terkuat. Terlepas dari kekhawatiran Taiju, Hyoma kini terlihat sibuk menemani aktivitas Botan sebagai seorang pelajar. Namun tak lama berselang, Hyoma seketika saja dihadapkan suatu keanjingan. Usut punya usut, keanjingan tersebut rupanya berasal dari kehadiran Nizuki yang langsung mengurungnya dalam sebuah Ryoiki Tenkai untuk dapat mempertemukan sang pewaris Kunato itu dengan Tsukumogami Kai. Alhasil, karena perbuatan Izuki tersebut, Hyoma pun pada akhirnya harus baku hantam secara langsung menghadapi si Kai yang kini berusaha menilai kelayakannya untuk hidup bersama dengan Nagatsuki Botan. Dan pada waktu yang bersamaan pula, Izuki yang tengah menjaga barrier pertarungan dari luar terlihat sedang mengancam Suzuri dan Nagi yang menyadari kesulitan Hyoma. Kembali pada Hyoma, ia yang kini bertarung mati-matian melawan Kai nampaknya kian termotivasi untuk mengalahkan sang Tsukumogami yang secara mengejutkan telah mengungkapkan sedikit informasi tentang sosok pembunuh dari kedua kakaknya. Namun apa daya, motivasi dan juga intensitas serangan Hyoma justru belum cukup untuk menandingi Kai sehingga ia pun pada akhirnya harus menjadi samsak. Beruntung saja kondisi menyedihkan itu tidak berlangsung lama karena Suzuri dan Nagi yang telah berhasil mengamankan Izuki langsung menekan kembali segel pada tubuh Kai. Alhasil, si Kai pun seketika saja menjadi terlucuti sehingga Hyoma dapat terbebas dari ancaman salah satu Tsukumogami terkuat di wilayah Kyoto. Hyoma! 許可をもらって見に来たのか。 Walaupun dapat terbebas dari permainan Kai, Hyoma nampaknya mendapatkan serangan mental yang begitu kuat karena sang Tsukumogami langsung menyindir ketidakmampuan dirinya untuk menelusuri jalur balas dendam. Terlebih lagi, Kai juga sempat menyinggung sebuah rumor tentang identitas asli dari si ojek payung yang merupakan sosok alter milik Nagatsuki Botan yang selama ini Hyoma lindungi. Merasa jika terungkapnya fakta itu terlalu berat untuk ia terima saat ini, Hyoma seketika saja memutuskan untuk berpamitan sementara waktu meninggalkan kediaman Nagatsuki agar pikirannya dapat kembali jernih. Namun tanpa sepengetahuan Hyoma, kepergian dirinya justru disaksikan oleh Botan yang tidak sengaja melihat konfrontasi tersebut. Dan beberapa waktu berlalu pasca konfrontasi yang terjadi, Botan yang overthinking dengan kondisi Hyoma kemudian berusaha mencari sang pewaris Kunato itu. Hingga tak lama kemudian, Botan pun pada akhirnya bertemu kembali dengan Hyoma di kediaman Kadomori. Karena sang pewaris Kunato tersebut rupanya ingin melampiaskan perasaan yang ia miliki lewat sebuah pelatihan. Pada pertemuan yang kini berlangsung,
Yoma yang lantas mengungkapkan bahwa ia tidak terganggu oleh penuturan Kai, nampaknya berhasil membuat Botan lega dari segala perasaan overthinking. Dan seusai dibuat lega oleh jawaban Hyoma, Botan kini semakin respect kepada sang pewaris Kunato itu karena ia secara tulus mau melindungi serta percaya kepada dirinya setelah mengetahui sejarah kelam dari seorang Meribito yang berwujud manusia. Dengan sejumlah takdir yang mulai menyeruak di antara hubungan Hyoma dan juga Botan, anime ini pun seketika saja berlanjut menuju season 2. Oke cuy, mungkin sekian bansos gue tentang Monogatari, yang dimana anime ini memiliki plot menarik dengan embel-embel revenge plus romance yang dibalut oleh unsur supranatural. Terlebih lagi, alur dari Monogatari sendiri sangatlah enjoyable buat ditonton karena menawarkan konsep ringan namun padat akan misteri. Walaupun terbilang oke, anime ini masih perlu beberapa perbaikan pada pengkarakterannya. Terlepas dari hal itu, Monogatari still worth it buat lo tonton. Ya intinya gitu aja ya anjing. Thanks for watching and salam Bansos.